Kalau menurut gua ya, ini bener-bener gue suka banget, dan desain warnanya yang warna color biru. Dan nah, ini kita coba fitur anti sticknya sekarang. Di saat lengket seperti ini ya, bisa lu lihat, ini dia elektrodanya ini dia merah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di LTC Glodok. Tanya seputar SATA nih. WordPress ini di sini nih. Oke guys, nih nggak usah lama-lama ya. Mata soket ini gunanya untuk kemiringan ya. Ini lebih bergeraknya lebih banyak ya. Bahannya benar-benar nilon dan dia nggak tajam. Gunakan ini gua rasa jauh lebih mudah ya. Si brittle ini kira-kira membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3 nih guys. Ya guys, ini hari ini ya gue ingin membahas, mungkin dulu kala ya gue pernah membahas ada satu buah dari brand inverter las ya. Nah, kali ini gue ingin membahas inverter las dari brand Remco ya guys ya. Nah, mungkin dari kalian kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, Bang, Remco nih produk mana ya guys. Ini sebetulnya masih sama-sama ya, ini masih made in China ya guys. Bisa lo lihat di sini ya, mungkin di sini ada Remco dengan tipe Advance 120 ya. Nah, di sini sudah ada, bisa lihat tulisannya ada Smart IGBT Technology. Nah ya guys, jadi produk Remco ini adalah produk yang memang dimana ya dia memiliki banyak varian untuk inverter las. Nah, seperti yang di sebelah kanan gue ini yang di bagian belakang. Nah, di sini bisa lo lihat, di sini ada tipenya ya. Di sini ada Easy Mix 120 ya guys ya. Nah, dan di sini juga ada ya untuk tipe Remco yang bisa lo lihat, mungkin di sini ada Ultimate TE 120. Nah, di sini dia gue jelaskan sedikit ya untuk Ultimate ini. Nah, ini dia bisa mengelas kita menggunakan genset ya guys ya. Nah, yang artinya biasa kita menggunakan listrik rumah, tapi kalau kita sedang di lapangan, nah ini kita bisa gunakan untuk yang Remco untuk tipe Ultimate ini. Yang nantinya gue akan ulas, tapi untuk saat ini gue ingin mengulas untuk tipe Advance 120 ini dari brand Remco ya guys ya. Ini di marketplace lu bisa dapatkan dengan harga 800 ribuan ya guys ya. Nah, kalau menurut gua nggak terlalu mahal juga ya, tapi memang gua bisa katakan masih banyak untuk produk yang lebih murah daripada ini, dan masih banyak juga produk-produk yang lebih mahal daripada ini. Akan tetapi kita di sini kita akan mengetes dan menguji ya, kira-kira di sini 120 ampere ya untuk kapasitasnya. Ini bener apa enggak sih ya? Dan sedikit gue jelaskan untuk dari brand Remco Advance 120 ini ya guys ya. Dia sudah memiliki LCD ya di sini. Dia sudah menggunakan LED untuk petunjuk ampernya ya. Nah, nanti gue akan jelaskan. Dan 800 ribuan lu akan mendapatkan apa? Nah, di sini lah guys ya. Ini paket pembelian untuk Remco 120 Advance ini ya guys ya. Nah, di sini bisa pastikan di sini yang pertama adalah yang gue pengen bahas. Yang pertama itu adalah dari garansi ya guys ya. Nah, dan di sini service center yang diberikan dari Remco yang pasti sangat memudahkan jika kita untuk mengklaim garansi dan lain sebagainya ya guys ya. Nah, di sini Remco memberikan juga manual book yang pastinya sudah harus disertakan ya guys ya. Kalian mungkin bisa baca-baca untuk lebih jelasnya kembali ya guys ya. Nah, ini kita diberikan belt clip ya. Ini ada belt clip yang memang kita harus cantelkan ya di bagian depan sini ya. Nah, ini enak banget karena memang ini gue bisa katakan ini adalah portable ya. Dan pastinya kita sudah diberikan juga untuk kabelnya sebanyak 2 buah ya, masa. Dan ini kita sudah diberikan tang sticknya juga ya. Nah, di sini sudah lengkap, dan di sini sudah diberikan topengnya juga ya. Nah, di sini sudah sangat lengkap. Yang pasti jika kalian ya untuk menunjang pekerjaan kalian atau hobi DIY dan yang lain-lain ya, gua rasa Remco Advance 120 ini sudah cukup untuk menemani Anda ya guys ya. Oke guys, gua udah nggak sabar pengen mencoba ya. Tapi sebelum gua lanjut mencoba, mungkin di sini ada beberapa fitur yang gua akan berikan ya. Mungkin gue bacakan ke kalian ya. Di sini ada standar aksesoris ya. Di sini tadi yang gue bilang ya, ada masker atau topeng ya, max ya, ada topeng. Dan di sini ada holder yang tadi gue bilang ya untuk menjepit si elektrodanya. Dan di sini ada klem. Dan yang satu lagi yang gue lupa, dia sudah diberikan brush ya. Nah, brushnya ini yang seperti ini ya. Di sini ada sikat, dan di sini ada kalian untuk menggetok mungkin nanti setelah kalian mengelas ya, membuang sisa-sisa kotorannya. Nah, dan di sini adalah power saving ya. Di sini bisa lihat power saving, hemat listrik ya. Nanti kita akan lihat konsumsi pemakaian listrik dari Advance 120 ini ya. Kira-kira berapa ya. Nah, nanti kita akan set ampernya di berapa ampere, dan di sini dia
Dia memang compact design ya. Jadi memang tadi gue bilang memang alat ini sangat kecil banget ya. Nah, sangat kecil banget, bahkan alat ini memang tidak terlalu berat ya. Nah, di sini mungkin lu bisa lihat ya dari berat alat ini sendiri. Oke. Nah guys, bisa lo lihat ya, alat ini hanya memiliki bobot 2,6 kilo. Itu bisa lo bayangin, ini benar-benar sangat ringan. Yang pasti ya, dengan alat ringan ini ya, jadi memang kalian nanti akan memudahkan juga untuk kalian membawa mungkin dari satu tempat dan ke tempat yang lain ya guys ya. Memang enak banget untuk kita hand carry dan lain sebagainya. Ya guys, di sini ada selanjutnya ya. Di sini ada stable ya. Di sini ada stable arch atau dia pengelasan stabil ya guys ya. Jadi artinya kalau yang gua tangkap memang si Remco ini bisa memiliki fitur yang dimana kita bisa mengelas dalam jangka waktu yang panjang. Dan di sini dia juga sudah memiliki fitur anti stick yang dimana juga ya, yang biasanya mata itu tertempel lengket ya, tapi dia tidak merah ya, yang artinya di saat gue berikan peragaan, di saat elektroda ini dia terjepit ya, maksudnya bukan terjepit, menempel lengket pada satu bidang media yang memang kita las ya seperti ini. Nah, biasanya ada beberapa inverter las ya, di saat dia menempel, dia elektroda ini akan memerah ya, akan memerah dan dia akan berbalik ya, arusnya akan berbalik dan memasukkan ke dalam mesin ini sendiri, inverter. Nah, yang pastinya nanti akan merusak si inverter ini. Tapi dari brand Remco ini yang tadi gue bilang anti stick itu, dia pada saat dia lengket seperti ini ya, dia ini elektronanya tidak merah ya, tidak merah. Yang nah, bedanya apa bang? Nah, jadi yang membedakan di saat dia tidak merah ya, nah fitur ini adalah yang diberikan dari Remco ya, dia tidak bisa berbalik ke sini, melainkan memang kita bisa acuan kita elektrodanya tidak merah dan tidak ada arus yang berbalik. Dan yang pastinya si inverter ini akan lebih safe pada saat kita gunakan. Nah ini ya guys ya, nah ini yang diberikan dari Remco ya. Ya guys, untuk build quality dari brand Remco ini kalau menurut gue ya, ini benar-benar gue suka banget. Dan desain warnanya yang warna color biru dan ABS yang bercolor warna hitam ini gue benar-benar suka banget. Desainnya gue cukup suka ya, dan di bagian belakang ya, di sini juga gue ngelihatnya ngerasa kayak memang lain dari yang lain ya, seperti itu ya. Dan selanjutnya mungkin kita lihat di bagian sisi samping ya. Di sini ada red input voltase ya, 220 ya. Nah, di sini voltasenya frekuensinya 50 sampai 60 Hz ya. Output ya current range 20 sampai 120 ampere. Nah, nanti yang akan kita coba untuk ampernya kira-kira real atau tidak ya. Nah, di sini dirty cycle ya, di sini 60% ya, elektroda diameter yang dianjurkan itu 1,6 sampai 3,2 ya, dia masih sanggup. Mungkin nanti saat ini gua akan mencoba untuk elektrodanya di sini ada yang 2,6 ya. Nanti kita akan coba ini. Oke. Nah, di sini insulation class ya, di sini F ya. Protection class ya, IP2. Nah, di sini ada gross weight ya, 4,4 kg. Ya, ini mungkin total berat dari keseluruhan ya, berikut kabel dan berikut dusnya ini ya. Ini kalau yang gua tangkap, karena memang tadi kita timbang untuk bobot mesinnya ini sendiri, inverternya saja hanya cuma 2,6 ya guys ya. Nah oke. Nah ini dimension ya, dimension untuk si kardusnya ini ya mungkin ya, 330 220 kali 225 mm. Oke guys, kita langsung coba aja ya. Kita akan cicipin ya kira-kira performanya seperti apa mesin las ini. Kita akan coba, mungkin nanti setelah kita coba beberapa kali pengelasan, gue pengen lihat juga ya, apakah mesin ini akan terasa lebih cepat panas atau gimana. Oke, yuk langsung sama-sama kita coba. Ya guys, ini kita memang harus sangat-sangat safety ya guys ya. Nah ini beberapa produk Remco yang lain ya guys ya. Ini bisa lo lihat ya, di sini juga ada sarung tangannya ya guys ya. Nah jika kalian ada yang berminat ya, bisa langsung mungkin lihat-lihat aja ya nanti di websitenya Remco ya guys ya. Nah termasuk jaket safety yang gua kenakan ini adalah produk-produk dari Remco ya. Oke guys, ini yang gua rasa sedikit gua ulas. Ini jaketnya enak banget ya, yang pasti kalian merasa safe banget di saat kalian ya benar-benar ngelas ya, berhadapan dengan api, dan yang pastinya kulit kalian tidak mudah terbakar. Ya guys,
Ini gue tambahkan sedikit ya, di produk untuk yang Advan ini ya, dia memiliki fitur hot start yang dimana ya biasanya kita menempelkan ini ya sangat lama. Nah tapi kalau fitur hot start ini ya, dia lebih cepat, yang pastinya ampernya bisa mengikuti. Di saat kita menempelkan pertama kali, dia langsung besar ampernya ya. Nah nanti kita akan lihat, kita coba seperti apa ya guys ya, fitur hot start dan anti sticknya. Oke, di sini gue gunakan MCB ya, MCB-nya 4 ampere. Nah di sini kenapa gue menggunakan MCB? Karena gue pengen ngeliat juga yang dimana memang Remco ini mengklaim nih ya, dia memang power saving, hemat listrik. Nah makanya gue kasih MCB yang ukuran kecil. Nah kita akan coba ya, kita coba. Oke. Nah kita akan ngeliat nanti konsumsi wattnya berapa ya. Nah kita hidupkan dulu mesinnya. Oke. Nah ya, bisa lo denger ya guys. Ya guys, buat lebih enak lagi ya, tadi kan makanya gue bilang alat ini kipasnya gue suka ya. Ini fan-nya benar-benar besar banget. Nah, ini gue menggunakan mini sound meter ya. Nanti bisa lo lihat mungkin di sini ya. Ini gue taruh persis di belakang posisinya dia, bisa lo lihat ya. Ini suaranya mencapai di, sorry, kita hold ya, 81,5 ya guys ya. Nah ini kalau menurut gua enak ya, di saat dia mempunyai fan-nya yang besar seperti ini, yang pasti mesinnya cepet, nggak cepet panas ya artinya ya. Nah ini guys, ini bisa lo lihat di sini juga ya. Ini yang tadi gue bilang dia sudah menggunakan LED, dan di sini ya display yang LED ini dia bisa rotate terus ya. Nah ini kita putar terus, tapi dia kalau dia sudah mentok di 120 dia akan di situ saja ya, bisa lo lihat ya. Oke, nah guys, ini gue setup di 60 ya. Kita coba di 60 biar lo lihat dari fitur hot startnya itu sendiri ya. Nah ini medianya besi UNP ya, UNP 100. Nah ini masa lasnya gue tempelkan di meja ini karena memang ini adalah meja las yang sudah gue siapkan ya. Oke, kita coba dari fitur hot startnya ya. Nanti lo bisa lihat di sini ya, ampernya dia akan naik ya. Nah kalian bisa lihat ya guys ya, ini fitur hot startnya ya. Gue cabut, coba gue hentikan, gue colok lagi. Nah bisa lo lihat ya, ampernya naik. Nah gue cabut, gue colok lagi. Nah gue cabut, gue colok lagi. Bisa lihat ya, ini adalah fitur hot startnya yang dimaksud ya dari produk Remco ini ya. Oke. Nah ya guys, itu adalah fitur hot start ya dari brand Remco yang diberikan ya, dimana jadi si ampernya ini dia mengikuti ya guys ya. Nah kita akan mencoba menggunakan kita ganti electrolyte-nya dulu. Nah kita mencoba fitur anti stick yang dimaksud seperti apa ya. Nah ini kita coba fitur anti sticknya sekarang. Nah ini lengket ya, sorry. Nah guys, ini lengket ya. Nah bisa lo lihat ya, ini lengket. Kita coba kembali ya. Nah ini sengaja gue pengen cari lengketnya. Nah ini lengket ya, bisa kalian lihat ya, ini lengket. Sorry nih, di saat lengket seperti ini ya, bisa lo lihat ini dia elektrodanya tidak merah. Nah guna dari ini, biasanya kalau dia lengket seperti ini ya, dia elektrodanya merah. Nah di saat merah dia akan mengembalikan arus ke dalam mesin ini ya, yang pasti inverternya nanti akan cepat rusak jika terjadi seperti ini. Tapi dari brand Remco ya, dia memberikan fitur ya, yang tadi gue bilang anti stick itu, dia di saat macet seperti ini, dia elektrodanya ya, dia tidak memerah dan dia tidak akan mengembalikan ya arus balik ke dalam mesin ini, yang pasti dia benar-benar bakal safe banget ya. Jadi bisa lebih long life untuk usia inverter ini sendiri. Oke, kita coba kembali ya. Nah, ya. Nah, bisa lu lihat ya, seperti ini nih. Seperti ini. Nah, ini udah bener-bener nyangkut nih. Ya. Ini bisa lu lihat, ini bener-bener nyangkut. Kalau nggak percaya gue angkat. Nah, ya. Jadi yang dikira gue nanti bohong lagi. Nah, ini nyangkut nih. Nah.
Oke, nah ini nyangkut nih. Nah, kalian lihat kan? Nah, jadi itulah fitur-fitur yang memang diberikan dari Remco ya guys ya. Nah, tapi nggak cukup sampai di situ. Gue pengen menguji kira-kira ampernya bener nggak sih ya, real nggak sih ya untuk mesin Remco yang Advan ini. Nah, gue akan coba menggunakan tang ampere ya. Oke guys, ini sekarang gue mau mencoba ya. Jika kalian di rumah ya, Bang, gue punya listrik di rumah gue wattnya 1200 atau 900 watt ya. Nah, ini gue di sini sudah gue sediakan ya. Di sini MCB 4 ampere atau gue bisa bilang setara dengan 900 watt ya guys ya. Ini MCB 4 ampere yang gue gunakan ya. Oke. Nah, kita coba setup ini di 40 ampere ya. 40 ampere. Oke, 40 ampere. Oke guys, 40 ampere kita pengen nyoba ya kira-kira di sini untuk power savingnya bener atau enggak ya. Oke guys, ini langsung aja kita coba ya. Udah gue setup 40 ampere dan menggunakan MCB 4 ampere ya guys ya. Kita pengen coba mengelas menggunakan kawat 2 mili ya. Nah ya guys, ini gue memberikan adegan ya, dimana gue mencoba ngelas sepanjang 10 cm ya. Nah di sini bisa lo lihat ya, kurang lebih ini 10 cm ya, 10 cm. Nah ini dia sudah jepret ya, jadi artinya ya, gue bisa bilang alat ini cukup tahan ya untuk mengelas panjang 10 cm dengan menggunakan watt listrik ya. 900 atau di 4 ampere tadi MCB-nya gue set ya. Nah, jadi di sini gue memberikan artinya gini, di saat kalian mungkin mengerjakan DIY di rumah atau kalian ngelas pagar, besi holo dan segala macam ya. Paling kan kurang lebih sekitar 3 cm ya ngelas atau 2 cm ya. Cret. Ya, di sini gue memberikan adegan mencoba biar kalian bisa tahu ya guys ya. Di sini gue 10 cm dia baru jepret, yang artinya kalau misalnya kalian cuma hanya menggunakan untuk ngelas besi holo, alat ini sudah benar-benar power saving ya. Yang gue rasa adalah benar-benar bisa membantu kalian misalnya di rumah kalian mengisi kekosongan waktu dan lain sebagainya ya guys ya. Ya guys, nah dimana yang memang power saving ini ya, yang kalau gue rasa dia cukup hemat ya, dengan 4 ampere kita menggunakan 40 gue menggunakan MCB 4 ampere dan kita setup mesin las ini di 40 ampere ya. Yang gue rasa gue bisa bilang memang cukup hemat daya ya guys ya. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Nah, akan tetapi kita tidak bisa menggunakan dalam posisi durasi yang panjang. Nah, kebetulan di workshop gue ini wattnya 7700 watt ya guys ya. Nah, jadi memang kalau misalkan kalian memiliki rumah yang atau tempat usaha yang memang wattnya kecil, yang gua rasa alat ini bisa cukup mumpuni ya. Dan secara memang kalau misalkan kalian ngelas untuk durasi yang lebih panjang, gua rasa gua nggak bisa rekomen untuk watt kalian yang kecil ya. Nah, akan tetapi kalau misalkan kalian cuma hanya mengelas besi holo seperti 2x2 di beberapa titik tertentu yang memang lasannya kurang lebih sekitar 2 atau 3 cm. Nah, itu yang gua rasa alat ini pasti sangat membantu ya guys ya. Oke guys, overall semua kita sudah coba dan kita akan kembalikan pilihan di tangan kalian ya guys ya. Di sini kita cuma hanya memberikan ulasan di setiap produk. Oke, gua rasa cukup sampai di sini ya perjumpaan kita ya. Semoga beberapa hasil tes ya dari brand Remco ya dengan tipe Advan 120 ya guys ya bisa memberikan informasi buat kalian mungkin para pengguna atau kalian sedang membutuhkan inverter kelas seperti ini untuk menunjang. Mungkin kalian ada yang rajin-rajin suka bikin DIY dan yang lain-lain ya. Mungkin dan alat ini gue juga nggak bisa bilang, "Bang, ini alat berarti buat DIY doang." Tidak ya guys ya. Nah, tetap ya, alat ini gue bisa bilang ya, ini bisa kita benar-benar porsir keras banget ya.
Di sini bisa lu lihat ya, ini yang gua rasa ya, alat ini cuma hanya anget ya guys ya. Dari tadi kita pakai ya. Oke, bisa lo lihat ya, panasnya bener-bener suhunya normal banget ya. 37,9. Nah, 38,5 yang gua rasa ini masih oke banget ya. Lu masih bisa masuk mall ya kalau lu di tem pala lu segini ya guys ya. Nah, ini suhu badan kita kalau di tem segini masih oke ya. Nah, bisa lu bayangin ya. Ini dari tadi kita gunakan, dari tadi kita pakai, dan memang bener-bener suhunya yang memang gua rasa bisa cukup ditekankan ya guys ya. Nah, karena tadi gua bilang juga, karena di sini tadi kita coba dengarkan untuk fan-nya ini yang gua rasa bener-bener cukup besar. Oke guys, gua rasa cukup sekian ya perjumpaan kita hari ini. Nantikan terus video-video GTK Channel yang akan terus mengulas hand tools, power tools, semuanya kita akan ulas di channel ini, dari mulai yang menurut kalian penting sampai yang tidak penting. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.